Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim inna dina indallahil Islam al-ayat. Para hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul di Masjid Al-Muhajirin seperti biasa untuk mengikuti kajian rutin setiap Ahad malam Senin. Mudah-mudahan kajian yang kita lakukan secara rutin ini menjadi wasilah, menjadi jalan untuk bertambahnya ilmu kita, menguatnya keimanan, dan juga semakin kokoh dan istiqomah dalam beramal soleh sampai dengan akhir hayat kita masing-masing. Hadirin ihwati iman rahimakumullah, pekan kedua biasanya kita membahas tentang hadis-hadis Nabi, maka malam ini pun saya akan menyampaikan sebuah hadis Nabi yang sangat panjang dan mungkin pernah disampaikan, tapi saya ulang kembali membahas hadis ini. Yang hadis ini membicarakan tentang konsep agama Islam. Jadi apa saja kandungan dalam agama Islam itu. Nah, mengapa hadis ini kita ungkap kembali? Mengingat belakangan ini banyak beredar ya pemikiran yang menyimpang dari Quran dan Sunnah seputar Islam. Tadi saya bacakan surat Ali Imran 19 yang sudah kita hafal ayatnya. Yang ini menunjukkan bahwa kebenaran agama itu hanya di dalam Islam saja. Jadi agama-agama di luar Islam itu agama yang tidak benar. Dan pengikut Islam itulah yang akan mendapat keselamatan, dan pengikut agama yang di luar Islam tidak akan mendapat keselamatan. Ayatnya sangat terkenal kan, sudah hafal kita. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Agama yang diakui, yang direstui, dan mendapat pengakuan dari Allah tentang kebenarannya itu hanya agama Islam. Tentu Islam yang dimaksud ya Islam yang kita kenal ini kan. Tapi belakangan ya ada seorang orientalis barat ya, itu guru besar di Montreal, Kanada, yang berpendapat bahwa Islam itu harus dimaknai secara lugawi, secara etimologi. Jadi Islam itu adalah berserah diri. Nah, dia mengatakan Islam itu sebenarnya adalah submission to God, berserah diri kepada kehendak Tuhan. Nah, jadi kata dia, agama apapun yang mengajarkan berserah diri kepada Tuhan menurut agama itu sudah termasuk Islam. Bukan hanya Islam yang dianut oleh Muslim. Jadi dengan demikian, agama Nasrani, agama Hindu, Buddha, kalau agama itu mengajarkan kepasrahan kepada kehendak Tuhan sesuai dengan ajaran masing-masing, itu sudah dianggap Islam. Jadi kesimpulannya ya semua agama itu adalah Islam dan benar adanya, dan penganutnya itu akan mendapat keselamatan. Kan jadi liar kan Pak? Dan ternyata pendapat nyeleneh ini diikuti oleh beberapa cendekiawan Muslim di negara kita yang mereka suka sekali dengan pemikiran orang Barat. Karena orang Barat dianggap lebih pandai, lebih modern, lebih maju. Nah, jadi diamini. Nah, sampai kesimpulannya bahwa
Islam itu bukan hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi semua agama-agama itu asal ajarannya berserah diri, ya, submission to God, itu berserah diri kepada kehendak Tuhan dengan menjalankan ajaran-ajarannya. Nah, ini kan jadi kacau. Jadi kesimpulannya tidak ada yang salah. Jadi semua agama benar, semua orang akan masuk surga. Neraka tidak laku kosong. Isi Bapak badai kadinya tak kosong. Nah, ini jelas pemikiran yang keliru. Nah, untuk meluruskannya kita perlu membaca hadis Nabi. Ini yang sangat panjang hadis ini. Dan kata para ulama, hadis ini merupakan usulul hadis, ya. Jadi hadis induk yang menjadi inti dari hadis-hadis Nabi yang lain. Jadi kedudukan hadis ini itu seperti surat Al-Fatihah dalam Al-Quran. Al-Fatihah kan disebut dengan umul kitab atau umul Quran. Jadi induk atau pokok Al-Quran. Seluruh ayat Quran itu tersimbol dalam Al-Fatihah. Nah, seluruh hadis-hadis Nabi tersimbol dalam hadis ini. Yang dikenal dengan hadis Jibril, Pak. Sebab hadis ini mengisahkan tentang malaikat Jibril yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ajaran Islam. Ya, saya bacakan Pak ya hadisnya. Ya, diawali dengan An Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab semoga Allah ridho kepadanya. Qala, Umar berkata. Nah, jadi ini pengalaman Umar bin Khattab atau kesaksian Umar bin Khattab ketika berkumpul bersama sahabat Nabi dengan Rasul sebagai pemimpin kumpulan itu. Nah, kata Umar, bainama nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Ketika kami berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba tola'a datanglah atau muncullah alaina ke tengah-tengah kami rojulun seorang laki-laki. Nah, saya bocorkan aja Pak ya, laki-laki itu ternyata bukan manusia ya, itu malaikat Jibril yang menyamar menjadi manusia. Dan ini menjadi dalil bahwa malaikat itu bisa menjelma menjadi manusia dan tidak sebaliknya. Manusia tidak bisa menjelma jadi malaikat. Walaupun kita belajar sekuat tenaga, nggak ada ilmunya agar kita berubah jadi malaikat. Sampai kapanpun tidak bisa. Tapi malaikat bisa menjelma menjadi manusia. Itu banyak di Quran juga ayat-ayat tentang itu. Di hadis juga banyak. Nah, salah satunya hadis ini. Datanglah seorang laki-laki yang sebenarnya itu malaikat. Cuman Umar dan sahabat yang hadir tidak tahu. Yang tahu hanya Nabi dan hadirin tahu kan. Kan bejaan barusan tahu. Nah, jadi Umar pun tidak tahu itu malaikat. Hanya Nabi yang tahu. Nah, laki-laki itu memiliki ciri. Pertama, syadidu bayadisiyab. Pakaiannya sangat putih bersih. Ini menandakan dia berpakaian rapi, bersih ya, untuk menghadiri majelis Nabi. Yang kedua, ciri yang kedua, syadidu sawadi sya'ri, dengan rambut yang hitam tersisir rapih. Nah, ini menjadi etika ya. Jadi kalau kita mau datang ke tempat pengajian misalkan atau ke tempat kumpulan orang, itu dianjurkan untuk berpakaian rapi, bersih, dan penampilan yang bersih juga. Ya, kalau bisa mandi dulu Pak ya. Mandi, kemudian bebersih diri, kemudian pakai pakaian yang rapi, dan menyisir rambut dengan rapi. Pakai peci juga silahkan. Ya, itu hadirin. Nah, saya percaya bapak-bapak yang datang di sini kan barusan mandi dulu, Pak. Nah, tapi tidak bermaksud yang tidak mandi disuruh keluar, tidak. Lain kali mah disuruh, Pak. Sekarang enggak usah. Ini sunnah. Jadi datang ke tempat majelis itu dalam keadaan rapi. Yang ketiga, la yuro alaihi asaru safar. Tidak nampak bekas perjalanan.
Karena kalau orang sudah menempuh perjalanan, apalagi perjalanan yang panjang dan jauh, tentu pakaiannya akan kusut, kotor, rambutnya acak-acakan, penampilannya kucel. Ini enggak, tidak nampak bekas perjalanan. Nah, wala yang keempat, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenal dia. Tidak ada yang mengenal kecuali hadirin sudah kenal. Sudah saya kenalkan tuh malaikat Jibril kan yang menyamar jadi seorang laki-laki. Nah, hatta jalasa ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang itu duduk di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak memberikan salam, tidak permisi, ujuk-ujuk langsung duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dia menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi, disentuhkan. Itu kan menunjukkan orang yang sangat akrab. Kemudian wawadoa kafaihi ala fahidaihi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi. Silakan nanti Bapak peragakan berdua ya, yang seorang jadi Nabi, seorang jadi malaikat. Ya, jadi meletakkan lututnya dengan lututnya, telapak tangan di atas kedua paha Nabi. Waqala, dan dia berkata, wah langsung berkata nih, ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah ini agak aneh ya. Orang di zaman Nabi, sahabat kalau memanggil Nabi tidak pernah memanggil nama beliau. Tidak pernah ya Muhammad, tapi memanggil dengan gelar ya Rasulullah. Ini adab etika. Kita juga kalau berhadapan dengan orang yang kita hormati, orang yang kita tuakan, jangan memanggil namanya. Hei Pak Dedi, jangan Pak. Hei Bapak Gubernur Jawa Barat. Jangan pakai hei Dedi Mulyadi. Jangan, tapi wahai Bapak Gubernur. Ya. Hei Farhan, jangan Pak. Hei Bapak Wali Kota. Nah ini. Jadi panggillah dengan gelar. Jangan memanggil namanya. Jadi ini aneh nih. Kenapa tidak memanggil ya Rasulullah tapi ya Muhammad? Ternyata bukan manusia, ini malaikat kan. Beda dengan sahabat. Ini mah malaikat Jibril. Maka manggilnya ya Muhammad. Hai Muhammad. Akhbirni anil Islam. Terangkan kepadaku apa itu Islam. Nah ini menjelaskan Islam. Dan ini menjawab keraguan kita tadi. Orientalis Barat mengatakan Islam itu adalah penyerahan diri. Agama apapun asal berserah diri itu Islam. Jadi benar. Nah ini dibantah dengan hadis ini. Nah ketika orang ini malaikat bertanya tentang apa itu Islam, faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban. Nah ini Islam itu. Kata beliau, al-Islamu. Islam itu secara bahasa kan berserah diri. Tapi yang dimaksud Islam sebagai agama, nah dijelaskan, antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang sudah kita kenal, Islam itu adalah syahadat kan? Mengakui bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, dan mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, jadi kalau ada penganut agama yang tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya ilah, itu bukan muslim dan bukan ajaran Islam. Nah, sekarang saya tanya kepada penganut agama lain lah, apakah Anda mengakui Allah sebagai satu ilah yang tunggal? Oh, kami mah mengakui Trinitas. Oh, bukan. Kami itu Trimurti, bukan. Kalau kami mengakui ada Tuhan gelap, Tuhan terang, Majusi, bukan kan? Jadi itu sudah gugur kan dengan ini saja. Yang kedua,
Ditanya, apakah Anda beriman Muhammad sebagai Nabi dan Rasul? Tidak, kami mah beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat. Kami mah berimannya kepada Sang Buddha Gautama. Kami mah kepada Krishna, kepada Arjuna, kamu Arjuna wayang tuanya. Itu bukan berarti. Ini sudah gugur. Jadi memang Islam itu secara etimologi, secara bahasa berserah diri, tapi secara terminologi syariat Islam itu adalah harus memenuhi kriteria ini. Pertama, bersyahadat kan. Yang tidak bersyahadat itu bukan muslim, bukan ajaran Islam. Yang kedua, wah ini lebih berat lagi, wa tuqimas sholat, engkau mendirikan sholat. Malaikat Jibril mah tidak sholat, bukan manusia kan. Engkau mendirikan sholat. Jadi kalau ada umat beragama yang tidak mendirikan sholat, itu bukan agama Islam dan orangnya bukan muslim. Tapi di kita juga ada Pak, dia itu ngaku muslim tidak sholat, duka teing. Itu ajaran dari mana kan ya? Jadi Islam KTP ya, di KTP-nya Islam tapi waktu sholat nggak melakukan. Islamnya KTP, orang ke masjid dia mah enggak kan, nggak sholat. Nah, waktu qimas sholat, mendirikan sholat. Yang ketiga, waktu tiaz zakat, engkau membayar zakat. Jadi kalau ada ngaku umat beragama berserah diri kepada Tuhannya, tidak bayar zakat, itu bukan ajaran Islam dan orangnya bukan muslim. Nah itu Pak. Yang keempat, watasumu Ramadan, engkau saum pada bulan Ramadan. Tidak saum ya jelas bukan ajaran Islam, orangnya bukan muslim. Yang kelima apalagi, watahujjal baita, engkau datang ke tempat Baitullah ya, datang ke tempat suci namanya ibadah haji, inistatota ilahi sabila, jika engkau memiliki kemampuan melakukan perjalanannya. Nah ini yang kita kenal dengan rukun Islam. Jadi ini hadis ini Kak, dalil tentang rukun Islam ada 5 Pak ya, yang sudah hafal sejak kita waktu TK sampai sekarang. Insya Allah sampai mati juga hafal Pak. Nah tinggal bagaimana kita memantapkan, mengamalkan kelimanya ini. Syahadat itu adalah urusan i'tiqadiyah, keyakinan kan. Sholat itu ibadah badaniyah, ibadah dengan menggunakan badan kita. Zakat ibadah maliyah, ibadah dengan membayarkan harta. Saum itu ibadah badaniyah dengan badan. Ibadah haji gabungan antara badaniyah dan maliyah ya. Ibadah haji kan gabungan ibadah fisik dan juga ibadah pesak Pak ya. Fisik dan pesak tuh harus ada. Jadi badan dan juga harta. Paseknya Pak Asep teman. Nah itu hadirin ya. Ini ada penjelasan untuk ibadah haji itu ada ketentuan inistatota ilahi sabila. Jika kamu punya kemampuan, itu ada khusus ya, karena ini ibadah yang paling ini Pak, yang paling berat ya. Gabungan antara badaniyah dengan maliyah, gabungan pesak dengan fisik tadi kan. Jadi harus ada istitoah. Nah sekarang istilah istitoah, ini istilah hadis kan, istilah Quran juga, sudah dijadikan istilah dalam dirjen haji Pak. Jadi kalau Bapak yang akan berangkat haji, itu kan harus istitoah dulu. Ada 2, pertama istitoah itu maliyah, badaniyah, badannya, kedua maliyah, hartanya. Kalau badannya harus sehat. Kalau orang punya penyakit itu dianggap istitoah, kalau penyakitnya dianggap ringan, tidak berat. Itu dibolehkan hadirin. Nah nanti setelah keluar pernyataan dari Puskesmas Pak ya, bahwa orang ini dinyatakan istitoah badaniyah, badan sehat, baru dia membayar pelunasan ongkos haji ya, itu istitoah maliyah kan, harta. Nah baru dia berangkat haji. Nah saya kira ini potongan hadis ini membantah kesalahan pemikiran orientalis tadi. Jadi Islam itu bukan penyerahan diri kepada Tuhan secara global, secara umum, tapi secara khusus ya.
bentuk berserah dirinya pertama mengakui Allah sebagai ilah yang tunggal, mengakui Muhammad Nabi dan Rasul penutup, mengerjakan sholat, membayar zakat, saum di bulan Ramadan, dan berangkat haji kalau punya istiqoah atau kemampuan. Nah kalau tidak itu bukan agama Islam dan orangnya bukan Muslim. Ini payah untuk memperkokoh keyakinan kita. Nah kita teruskan. Setelah Nabi menjelaskan 5 rukun Islam, orang itu berkomentar, "Qala, sodakta, engkau benar." Aneh kan ya? Tadi nanya, udah dijawab mengatakan engkau benar. Orang nanya biasanya kan ingin tahu, ini seakan-akan sudah tahu Pak jawabannya. Jadi seperti menguji Nabi, engkau benar. Nah maka qala, Umar berkata, Fa'ajibna lahu, kami merasa heran dengan orang itu. Kenapa heran? Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya kepada Nabi dan ia membenarkan jawaban Nabi. Karena orang bertanya biasanya kan orang yang belum tahu ingin tahu. Ini bukan orang belum tahu, orang sudah tahu, jadi menguji. Kan kalau di sekolah ya, guru ke murid bertanya, "Hei, anak-anak, coba jawab berapa 2 tambah 3?" Kata anak-anak, Bapak guru ini ternyata orang yang bodoh ya. Masa 2 tambah 3 tidak tahu, nanya kepada kami. Nah, ini kan maksud guru bertanya bukan guru tidak tahu, tapi menguji kemampuan si anak-anak itu. Nah ternyata Jibril ini datang bukan bertanya karena dia tidak tahu, tapi berdialog dengan Nabi untuk didengarkan oleh para sahabat. Nah ternyata hadis ini itu mengandung muatan pendidikan Pak, yaitu tentang metode pembelajaran. Nah, salah satu metode pembelajaran yang efektif, yang baik adalah dengan tanya jawab. Dengan tanya jawab, maka orang akan mendapatkan ilmu ya yang bermanfaat. Ini pernah Pak ada kejadian ya di zaman sahabat ya, Ali ya, Hasan dan Husain itu kan putra Ali ya, kembar kan ya. Itu menyaksikan ada seorang laki-laki tua sholat asar di masjid dan sholatnya salah gerakannya, ngaco aja lah. Ya silakan Bapak beri contoh gimana gerakan sholat yang salah ya. Nah Hasan Husain ingin membetulkan si bapak yang sholatnya salah. Cuman kalau bapak-bapak kan punya penyakit B Pak, belikan Pak, belik. Jadi gampang tersinggung. Ini saya punya pengalaman ya. Mudah-mudahan Bapak tidak kenal dengan orang itu. Saya punya kenalan Pak, ya orang baik sih. Nah suatu ketika di bulan Ramadan saya kan mimpin sholat tarawih dan sebelumnya ada kultum, kuliah 7 menit. Itu menjelaskan tentang ini Pak, tentang manfaat saum untuk membangun kebiasaan yang baik. Itu judulnya. Nah, saya katakan dalam ceramah singkat itu, saum itu mendidik orang punya kebiasaan yang baik. Misalkan bangun sebelum subuh kan, membiasakan sholat berjamaah, membiasakan jujur, sabar kan itu. Dan saum juga itu menghilangkan kebiasaan yang buruk seperti menenggak miras, mengkonsumsi narkoba, termasuk merokok. Merokok ini kebiasaan yang buruk. Nah, silakan kalau ingin berhenti merokok, saumlah dengan benar, nanti akan berhenti merokok. Ini punten Bapak yang tersinggung ya. Itu ada jamaah Pak, orang tersinggung. Dan besoknya langsung dia nge-WA ke saya. Pak katanya hukum merokok itu tidak haram. Saya bilang siapa yang mengatakan haram? Saya nggak nyebut haram, cuman buruk gitu. Dan untuk mengatakan rokok buruk jangan tanya saya, tanya ke dokter aja. Di spanduk juga ada kan. Ya Pak ya itu buruk kan ya. Saya tidak membahas rokok secara hukum syariat, tapi tentang baik dan buruknya merokok. Langsung Pak, dia itu sejak itu tidak pernah datang ke tempat saya ngaji. Unung Pak. Terbalik Ustadz ke cina ngelarang rokok. Ya ini B Pak, penyakit B, belikan Pak ya. Nah,
makanya ketika Hasan Husain melihat si laki-laki yang sholatnya salah, nah mereka berdua itu bingung gimana cara membetulkan, kasihan ini. Akhirnya setelah selesai sholat, si kakek itu diajak ngobrol, Pak, saya dan adik saya itu akan belajar tentang sholat yang benar, tolong ya kalau salah koreksi katanya. Padahal si bapak yang salah kan. Nah kemudian Hasan sholat asar, Pak, salah sholatnya, ditegur, Hasan, sholat yang benar bukan begitu, beginilah gerakan yang benar. Si aki-aki teh asa nyindiran aing katanya. Tapi akhirnya si kakek ini Pak, metode itu ya, dialog. Cuman kalau Hasan Husain dialognya lewat perbuatan, kalau Jibril itu lewat perkataan. Nah ini tentang rukun Islam yang 5. Nah kemudian dia berkata lagi, si laki-laki itu ya, Jibril berkata lagi, Fa'akhbirni anil iman. Coba terangkan kepada saya apa itu iman. Nah ini tentang iman ya. Iman itu jelas rukun iman yang 6. Nah, Nabi menjawab. Jawabannya sudah tahu Bapak ya. Antu mina billah. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah. Rukun iman pertama. Wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya. Wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan kepada para utusannya. Wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari, dan beriman kepada takdir, ketetapan Allah bagi makhluknya, khairihi wasyarihi, yang baik dan yang buruk. Nah, jadi ada 6 rukun iman. Nah, jadi kalau ada umat beragama yang berimannya bukan kepada Allah, tapi kepada yang lain, atau kepada Allah dan juga kepada yang lain, jelas itu bukan ajaran Islam, bukan Muslim. Tidak beriman kepada para malaikat juga itu adalah bukan Muslim. Tidak beriman kepada kitab-kitab yang 4, beriman ke Taurat, Injil, Quran tidak, itu bukan Muslim. Tidak beriman kepada semua Rasul, misalkan berimannya hanya kepada beberapa Rasul saja. Kepada Nabi Muhammad mereka tidak beriman, itu bukan Muslim. Tidak beriman kepada hari akhirat, jelas bukan Muslim. Atau tidak beriman kepada takdir, ini juga bukan Muslim. Nah di sini tentang takdir, hadirin sekalian, itu ada penegasan ya, diulang, watu mina bil qadari. Jadi kalau beriman kepada malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir, itu cukup diwakili dengan pertama, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir. Nah, kepada takdir diulang, watu mina, dan engkau beriman bil qadari, kepada takdir, khairihi wasyarihi, yang baik juga yang buruk. Ya, ini nanti akan ada penjelasan Pak pada kajian akidah ya. Sementara kita singgung sedikit tentang pengertian qadar ya. Itu ada kodo, ada qadar ya. Ini pembahasannya agak panjang. Kalau kodo itu adalah ketetapan Allah sebelum terjadi. Kalau qadar, ketetapan yang sudah terjadi. Misalkan ya, sebelum kita lahir Pak ya, si A belum lahir. Nah, ada kodo. Kodonya itu ketetapan Allah bahwa si A ini akan meninggal dalam usia 70 tahun. Udah kejadian belum kan, lahir juga belum. Nah, ketika ia lahir, ternyata pas usia 70 tahun meninggal dunia karena sakit misalkan ya, maka itu qadar. Jadi kalau kodo itu ketetapan yang belum terjadi, kalau qadar sudah terjadi, digabungkan takdir apa namanya itu. Nah, kemudian ada 2 macam takdir, khair, syar, yang baik, yang buruk. Hari ini kita sehat, itu takdir yang baik. Besok mencret Pak, takdir yang buruk. Hari ini kita banyak uang, besok misalkan bokeh. Hari ini baik, besok buruk. Nah, ini semua baik dan buruk itu Allah yang menentukan. Orang
menjadi ahli ibadah, masuk surga itu takdir yang baik. Orang ahli maksiat masuk neraka, takdir yang buruk. Semuanya itu ketetapan Allah. Biasanya orang suka bertanya, Pak ya, kalau begitu apa peran manusia? Apakah manusia itu hanya ibarat wayang yang digerakkan dalang, tidak berdaya, tidak punya kemampuan memilih, tidak punya kebebasan berkehendak, tidak punya kebebasan melakukan perbuatan? Ini kan pembahasan yang cukup panjang, hadirin. Memang kalau kita ikuti Quran hadis ya, Allah itu adalah pemilik kekuasaan mutlak. Tapi manusia juga punya kebebasan berkehendak. Cuman kehendak manusia itu dibatasi dengan kekuasaan Allah. Ya. Jadi kita itu harus meyakini, Pak, kita punya kemampuan, punya kehendak, punya kebebasan, tapi dibatasi dengan kekuasaan Allah. Dan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan juga itu sudah kehendak Allah. Jadi kalau gitu macam kita nggak usah berbuat. Oh salah diri. Kita wajib berikhtiar. Ikhtiar itu artinya memilih yang baik buat kita. Coba ya, menurut logika sehat ya, mana yang lebih baik? Masuk surga, masuk neraka? Masuk surga. Apakah Bapak Ibu pilih surga, pilih neraka? Pilih surga. Kok sama jawabannya ya? Pan nggak diskusi dulu kan ya? Surga baik, neraka buruk. Kita ingin ke surga, nggak ingin ke neraka. Nah, kira-kira kalau mau ke surga, jalan mana yang kita tempuh? Jalan yang benar kan? Dengan taat, dengan ibadah. Jadi, kalau orang ditakdirkan ahli surga, dia akan memilih jalannya. Sebab akibat. Contoh misalkan, ada orang, Pak, ditakdirkan pekan depan meninggal dunia. Tiba-tiba besok dia naik motor, ngebut, Pak, di motor. Tiap hari ngebut di jalan, tabrakan, meninggal. Tapi kalau orang ditakdirkan dia akan panjang umur, dia akan hati-hati dalam menjalani kehidupan. Jadi itu ada sebab akibat. Itu masalah takdir. Dan bagi kita apa, jangan terlampau dipikirin lah, diimani saja. Takdir itu ada, ketetapan Allah yang mutlak, tapi kita punya kewajiban untuk berikhtiar. Beriman kepada takdir adalah kewajiban, berikhtiar juga memilih yang terbaik itu kewajiban. Jadi dua-duanya kita jalani. Selesai kan Pak? Tidak usah ada perdebatan. Iya. Nah ketika Nabi menjelaskan rukun iman yang 6, orang itu berkata, sodakta, engkau benar. Oh berarti benar juga rukun iman yang 6. Nah kemudian yang ketiga nanya lagi, Pak akhbirni anil ihsan. Sekarang coba jelaskan apa itu ihsan. Ada Islam, iman, dan ihsan. Apa itu ihsan? Qala, nah ia berkata, anta budallaha ka'annaka tarohu. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa'ilam takun tarohu fa'innahu yaroka. Jika engkau tidak mampu seakan-akan melihat dia, sesungguhnya dia melihat engkau. Jadi beribadah seakan-akan kita melihat Allah ya. Tentu melihat bukan dengan mata kepala, dengan mata hati. Merasakan Allah yang melihat kita, itulah ihsan. 3 pertanyaan benar semua apa? Nah, qala yang keempat nanya lagi, Fa'akhbirni anis sa'ah. Terangkan kepadaku tentang sa'ah. Sa'ah itu adalah kiamat. Jadi peristiwa kehancuran alam semesta sebagai awal alam akhirat. Terangkan kepadaku tentang sa'ah, kapan kiamat itu akan datang. Nah, qala Nabi menjawab. Jawabannya sekarang gini, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya tidak tahu kan, Anda tidak tahu, saya juga tidak tahu, itu maksudnya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi ini jangan dijadikan dalil nanti kalau misalkan ada seorang mahasiswa ujian Pak, dikasih ujian oleh dosennya. Nah, di kertas jawaban dia mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail.
yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, ini kata dosennya, oh anak ini ahli pengajian ya, pernah ngaji di Muhajirin. Oh iya. Jadi jawabannya meniru jawaban Nabi ya. Itu jangan Kak, dosen pasti marah. Kalau dosennya suka ngaji, dia akan tersenyum. Oh ini sama nih, hasil pengajian. Nah jadi Nabi tidak tahu kapan kiamat itu datang. Dan ternyata bukan hanya Nabi, Jibril pun tidak tahu kapan kiamat datang. Yang tahu hanya Allah sendirian. Nah yang berikut kola bertanya lagi, Birni an amarotiha. Coba terangkan kepadaku tentang tanda-tanda datangnya kiamat. Itu tandanya banyak, jadi ada puluhan. Saya di rumah punya buku, judulnya adalah 400 hadis Nabi tentang akhir zaman. Wah, dibaca Pak, mencekam, mengerikan. Pak. Itu ada puluhan tanda-tanda datangnya kiamat. Ada tanda-tanda besar, ada tanda kecil, ada tanda yang sudah terjadi, dan ada yang belum terjadi. Silakan dibaca Pak, 400 hadis Nabi tentang akhir zaman. Nah ini Nabi menjelaskan cuma 2 atau 3 ya. Jadi ketika ditanya apa tanda-tanda datangnya kiamat, beliau menjawab, antalidal amatu robbataha, apabila seorang hamba sahaya melahirkan tuannya. Jadi ibu seorang hamba sahaya, anaknya adalah tuan. Apa maksudnya nih? Ini pendapat sebagian ulama, kalau seorang anak sudah durhaka kepada ibunya. Jadi ciri akhir zaman, kiamat semakin dekat kalau banyak anak durhaka kepada orang tuanya. Seakan-akan orang tua itu adalah hamba sahaya, dan si anak seakan-akan sebagai tuannya yang berlaku sewenang-wenang kepada orang tuanya. Itu tanda akhir zaman. Kalau sekarang sudah ada, memang sudah dekat, Pak. Kiamat sudah dekat. Yang kedua, wa antarul hufatal urota al alata ria asyai yata tawaluna bil bunyan. Yang kedua, apabila engkau melihat ada orang yang tidak pakai baju, tidak pakai sandal, orang itu miskin, mengemalakan kambing, tapi berlomba dalam membangun bangunan yang tinggi. Nah ini maksudnya apa? Ketika orang-orang sudah berpola hidup materialistis, Pak. Jadi pola hidup kebendaan. Ini ada seorang ulama, Pak, ulama Saudi Arabia, yang mengatakan ini sudah ada di negara kita, di Jazirah Arab. Nah, dia mengatakan kalau kita jalan-jalan ke Dubai, Pak, Dubai, Abu Dhabi, Dubai itu. Saya pernah menyaksikan waktu umroh, Pak, transit di Abu Dhabi, ternyata banyak sekali gedung pencakar langit. Bahkan konon gedung tertinggi di dunia bukan di New York, tapi di Dubai. Bapak pernah ke Dubai? Belum, sama juga belum pernah, Pak. Jadi kita sama-sama belum pernah, cuman kabarnya sudah banyak di sana. Nah, kata ulama Saudi, itulah tanda akhir zaman. Jadi sekarang sudah banyak bangunan tinggi di negara Islam, bukan hanya di negara Eropa atau Amerika. Ini pertanda kiamat akan datang dalam waktu dekat. Ini hadisnya ini, Pak. Cuma 2 kan Nabi menjelaskan, masih banyak yang lain, Pak. Ya nanti kita jelaskan pada waktunya, Pak. Nah, qala Umar pun berkata lagi, suman tolako palabistu malia. Tiba-tiba orang itu pun pergi. Berangkat aja, pergi udah nanya teh Pak, tidak permisi dulu, pergi saja. Dan aku berdiam lama, merasakan keanehan, ada apa nih? Orang teh aneh sekali ya. Nah, summa qalali, kemudian beliau berkata kepadaku. Jadi melihat Umar sedang ngahulang, Pak, ngajentul ya, kaget. Termenung, Nabi bertanya, ya Umar, hai Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi? Kultu, aku menjawab, sopan Pak, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa orang itu. Itu jawaban sopan. Kalau orang kan, teuing. Tahu nggak? Teuing atuh kan. Nah, kalau Umar,
Allah, Rasul lebih tahu siapa orang yang bertanya tadi. Qala, beliau menjawab, fa innahu Jibril. Sesungguhnya orang itu adalah malaikat Jibril. Atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan agama kalian. Ya. Nah, jelas itulah Jibril. Nah, sekarang kata Nabi sudah ada Isa. Saya Pak, itu bukan hadis Nabi itu Maya. Nah, jadi ini Pak hadis riwayat Muslim yang panjang ini jelas ini mengoreksi ya pemahaman yang keliru tentang konsep Islam. Jadi Islam itu walaupun secara bahasa adalah berserah diri, tapi tidak hanya berserah diri, harus berserah diri secara khusus, yaitu dengan iman, Islam, ihsan ya. Demikian Pak, mungkin masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktu udah habis, kita cukupkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk mengokohkan keyakinan kita tentang Islam, satu-satunya agama yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.